kelas 11 IPA dalam pertemuan sebelumnya kan kita sudah masuk ke pengantar translasi atau pergeseran. Nah, pertemuan kedua tentang translasi ini sih tidak begitu jauh dengan apa yang kita pahami di pertemuan pertama, karena yang kita gunakan prinsipnya nanti adalah penjumlahan matriks di sana. Nah, uniknya kan di dalam penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif, tidak jauh beda dengan aljabar biasa. Artinya nanti tidak banyak hal-hal yang baru dibanding dengan pertemuan sebelumnya. Tetapi bagian ini ya tetap harus kita pelajari, karena nanti ini sifat komposisi dua translasi ini kan terkait dengan sifat komposisi dari transformasi. Oke. Nah, maksudnya ini apa? Kalau misalnya ada titik A, misalnya X, Y, kemudian nanti kita translasikan sekali dengan komponen translasinya AB. Nah, kemudian nanti kan ada bayangannya ini. Bayangannya ini adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, kemudian tak berhenti sampai di sini. Kita translasikan lagi dengan PQ misalnya, komponen PQ. Maka A2 aksennya adalah X tambah A tambah B, kan begitu? Kemudian Y tambah B tambah Q. Bagaimana ini maksudnya secara geometri? Baik, kita lakukan secara geometri, kita masuk ke salib sumbu. Nah, perhatikan koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ada titik 2,3. Nah, apa yang kita lakukan atau apa persoalannya? Misalnya persoalannya adalah titik A, 23 disuruh kita akan geser dengan komponen translasi misalnya min 1, 2. Oke, artinya kita geser ke kiri sekali, satu satuan maksudnya, baru kemudian ini ke atas 2. Itu pergeserannya ya. Baik, ke kiri satu satuan, ke atas 2, 1, 2. Inilah A aksen untuk translasi pertama. Nah, kemudian titik yang kita sudah dapat ini kita translasikan misalnya dengan 3 min 2. Oke, 3 min 2 berarti kita geser. Kalau 3 kan berarti pergeser pertama sekali kan, kalau enggak ke kanan ke kiri, karena ini positif 3 ke kanan 3 satuan 1, 2, 3. Ini kemudian ke bawah 2, 1, 2. Inilah A2 aksen. Nah, A2 aksen ini kalau kita baca dari titik pusat O, titik berapa ini? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Berarti 4,3. Nah, karena tidak mungkin semua persoalan kita akan gambar dalam diagram kartesius, dalam koordinat kartesius, tentunya kita harus punya cara penulisan, cara penyelesaian yang lebih mudah untuk kita tuliskan. Nah, titik A23 tadi ditranslasikan min 1, 2, kemudian dilanjutkan dengan 3 min 2, bayangannya jadi apa? Seperti ini. Maka kita tinggal menjumlah saja semua komponen-komponen translasinya ini, dan yang berkaitan dengan X kita jumlahkan dengan X, yang berkaitan dengan Y kita jumlahkan dengan Y. Maksudnya apa? Hasilnya ini kan A aksennya ini 2 kurang 1, 1, 1 tambah 3, 4. Kemudian 3 tambah 2, 5, 5 kurang 2, 3. Berarti bayangan akhirnya 4,3. Kita lihat tadi secara geometri kita sudah dapat bayangannya 4,3. Sehingga kesimpulan kita sebenarnya seperti ini. Titik AXY ketika ditranslasikan dengan komponen AB,
dilanjutkan dengan PQ, sama aja dengan ketika kita tulis seperti ini, AB tambah PQ seperti ini, maka secara ringkas bisa kita tulis bayangannya menjadi X tambah A tambah B, Y tambah B tambah Q. Nah, hal ini juga berlaku ketika garis yang akan kita translasikan secara berurutan. Nah, misalnya garis X tambah 2Y sama dengan 2, kita akan translasikan dengan min 1, 2. Hasilnya nanti kita lanjutkan lagi dengan translasi 01. Tentukan bayangan garis tersebut. Secara geometri bagaimana ini ya? Nah, perlu juga kita harus pahami secara geometri ya. Baik, kita gambar salib sumbu koordinat ini sumbu X, sumbu Y, ini titik pusat O. Dan kemudian kita gambar garis X tambah 2Y sama dengan 2. Cara menggambarkan sudah tahu, ambil X sama dengan 0, Y sama dengan 1. 0, 1 di sini, ini 0, 1. Kemudian Y yang 0, X-nya 2, berarti 2,0. Betul ya, 2,012 ini 2,0. Kemudian kita tarik garis yang melalui kedua titik ini, kita panjangkan. Inilah garis X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, disuruh persoalannya, jadi sekali lagi sebelum dilanjutkan, tidak hanya titik 01 dan 20 yang bisa diambil ya. Ambil misalnya X1, Y-nya nanti kamu akan dapat berapa. Ambil X-nya 2, Y-nya nanti akan kamu dapat berapa. Tergantung saja. Ya, kebetulan memang lebih enak mengambil 2 titik pada garis ini dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kemudian disuruh kita akan menggeser sejauh 1 ke kiri, 2 ke atas. Oke. Kan translasi min 1, 2 kan, karena min 1 kan pergeseran kita kan pertama kalau nggak ke kanan ke kiri. Jadi angka min 1 ini menunjukkan ke kiri. Berarti yang kita geser yang mana? 2 titik yang kita ambil ini aja tadi. Titik berapa ini tadi? 1,0 dan 2,0. 0,1 dan 2,0. Kita geser min 1, 2. Artinya min 1 ini kita geser min 1 ke kiri sekali, ke atas 2. 1, 2. Ini lagi, ini juga titik yang sama, kita geser tentunya dengan min 1, 2. Min 1, 2 ke atas, 1, 2. Oke, ini bayangannya. Kita hubungkan kedua titik, terbentuk garis bayangannya. Oke. Demikian juga selanjutnya, garis yang sudah kita tarik tadi kita translasikan lagi dengan komponen 01, artinya 0 ke kanan atau ke kiri tidak bergerak, kemudian 1 ke atas. Berarti 1 ke atas. Ini pun tadi 1 ke atas. Oke. Inilah bayangan terakhirnya. Inilah bayangan terakhirnya. Apa nama garis ini? Kita kan diminta nama garis ini sebenarnya. Nah, mencari nama garis kan kita perlu menentukan 2 titik. Mencari 2 titik dulu pada garis ini. Kita lihat bayangan airnya. Ini kalau misalnya tadi kita misalkan di titik A, titik B, kita perlukan di bayangan air saja. Oke. Nama garis kedua tidak perlu kita cari, karena kita ujungnya akan mencari nama garis ketiga. Nah, kamu perhatikan nama titik bayangan akhirnya ini saya ambil aksennya 1 aja, nggak usah 2 aksen saya tulis ya. Kita hitung koordinatnya ini berarti min 1, 1, 2, 3, 4, min 1,4. Oke, titik B aksennya ini adalah 1, 1, 2, 3. 1,3. Nah, berarti kita disuruh mencari garis yang melalui min 1,4 dan 1,3. A aksen min 1,4, B aksennya berapa tadi? 1,3.
Maka kita akan menggunakan nama persamaan garis waktu di SMP atau pada pertemuan sebelumnya untuk mencari nama si garis bayangan akhirnya ini. Nah, apa rumusnya kemarin? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, kemudian ini X1, ini Y1, ini yang X2, ini yang Y2. Nanti kita substitusi Y kurang Y1-nya 4 per Y2-nya 3 kurang 4. X kurang X1-nya min 1 berarti kurang-kurang 1 jadi tambah 1 per 1 kurang-kurang 1. Kita apa dulu, kita tulis semua dulu dengan lengkap. Tinggal Y kurang 4 per min 1 sama dengan X tambah 1 per 2. Oke, kita kali silang 2 kali Y, 2Y, 2 kali minus 4 minus 8, min 1 kali X minus X, min 1 kali 1 min 1. Tinggal merapikan, maka jawabannya menjadi, ini pindah ke kanan, X tambah 2Y, betul ya, sama dengan min 1 tambah 8 adalah 7. Oke, perhatikan nanti gradiennya tetap sama, artinya kemiringan garis awal dengan garis kedua pun sama, dengan garis bayangannya pun sama gradiennya kalau di soal ini ya. Oke, nanti kamu simpulkan apakah kemiringannya akan sama nanti ketika di persoalan yang lain. Tetapi kan tidak semua persoalan kita harus gambar secara geometri seperti ini lagi. Kita perlu aljabar lain untuk mengerjakannya. Nah, di soal yang sama ini artinya garis X tambah 2Y sama dengan 2, kita translasikan min 1, 2, kemudian kita lanjutkan lagi dengan translasi 01, apa nama garisnya? Kita pakai aja cara lain yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Artinya apa? Kalau kita cari sembarang titik pada garis ini, berarti titik X, Y, translasi min 1, 2 dilanjutkan dengan 01, bayangannya jadi apa di sini? Bayangannya nanti kan X aksen Y aksen ya. Oke, bayangannya ini X aksen Y aksen. Artinya apa? X aksen Y aksen ini bisa diperoleh dengan cara, ini bayangan akhirnya diperoleh dengan cara kita akan menjumlahkan X dengan min 1 dan 0, Y dengan 2 dan 1. Begini, kita tulis ini duluan, 01 tambah min 1, 2. Jadi yang terakhir dulu kita tulis ya, supaya nanti prinsip yang sama kita lakukan ketika di transformasi yang lainnya. Jadi bagian yang terakhir kita tulis duluan, kemudian bagian sebelumnya dan titik awalnya. Titik awalnya kita tulis dalam bentuk begini saja. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kamu boleh melakukannya begini saja supaya etika menulisnya tetap konsisten. Atau kita akan menggunakan matriks di sini. Jadi pola matriks, bentuk matriks, cara menulis matriks yang kita gunakan. Berarti X aksen Y aksen sama dengan tinggal menjumlahkan 0 kurang 1 min 1. Min 1 tambah X adalah min 1 tambah X. 1 tambah 2, 3. 3 tambah Y, 3 tambah Y. Kalau agak repot cara menulis begini ya seperti yang minggu sebelumnya aja tulis ya. Oke, jadi X aksennya adalah min 1 tambah X. Berarti X-nya adalah X aksen tambah 1. Lagi Y aksennya adalah 3 tambah Y. Berarti Y sama dengan Y aksen kurang 3. Kalau sudah dapat ini, kita substitusi ke soal semula. X tambah 2Y sama dengan 2. X tambah 2Y sama dengan 2, berarti ganti X ini dengan X aksen tambah 1. Tambah 2Y berarti 2 kali Y ganti dengan ini Y aksen kurang 3. Kemudian sama dengan 2. Tinggal menyelesaikannya, hilangkan aja
bentuk aksennya ini, kata aksennya ini, X tambah 1 tambah 2Y kurang 6 sama dengan 2. X tambah 2Y 1 kurang 6 adalah minus 5. Minus 5 ke kanan jadi 5. 5 tambah 2 adalah 7. Sama seperti soal yang tadi. Nah, berikutnya kita akan ambil satu soal fungsi kuadrat misalnya ketika menggunakan cara kedua ini ya. Oke, soal kedua misalnya Y sama dengan 4 kurang 2X kurang X kuadrat ditranslasikan oleh 01 dilanjutkan dengan translasi 12. Tentukan bayangan kurva. Prinsipnya sama saja. Artinya Y sama dengan 4 kurang 2X kurang X kuadrat, nanti translasi 01 dilanjutkan lagi dengan translasi 12. Bayangannya apa? Kita ambil sembarang titik pada kurva ini atau parabola ini. XY kita translasikan, kita gabung aja langsung supaya lebih hemat cara menulisnya. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. Nah, tapi di translasi aja cara menulis seperti ini boleh ya. Nanti kalau terkait dengan yang lain tidak boleh asal menulis ya. Nah, kemudian bayangannya jadi apa? Kalau kita translasikan dengan 1, 3, 0 tambah 1, 1 tadi, 1 tambah 2, 3 udah benar. Berarti bayangannya X tambah 1, Y tambah 3. Artinya yang ini adalah X aksen, yang ini adalah Y aksen. Kita tulis X tambah 1 sama dengan X aksen atau X sama dengan X aksen kurang 1. Satu lagi, Y tambah 3 sama dengan Y aksen atau Y sama dengan Y aksen kurang 3. Yang ini kita substitusi ke soal. Ganti Y dengan Y aksen kurang 3 sama dengan 4 kurang 2 kali X-nya, ganti dengan X aksen kurang 1 kurang X-nya ganti lagi dengan X aksen kurang 1 kuadrat. Hati-hati aljabarnya ya. Kita rapikan, hilangkan aja tanda aksennya. Berarti Y sama dengan 4 tambah 3, 7. Ini sudah saya pindahkan ke sini ya. Kurang 2X, ini tambah 2 kurang dalam kurung. Ini pangkat 2 kan dulu, baru nanti kalikan dengan minusnya ya. X kuadrat kurang 2X tambah 1. Tinggal merapikan lagi. 7 kurang 2X tambah 2 kurang X kuadrat tambah 2X kurang 1. Nanti kalau ada kita salah berhitung di sini, kamu langsung beritahu supaya bisa kita sampaikan ke teman-teman yang lain juga. 7 tambah 2, 9. 9 kurang 1 adalah 8. Minus 2X tambah 2X habis. Nah, kemudian kurang X kuadrat. Inilah bayangan parabola tersebut. Baik, demikian pembelajaran kali ini. Saya minta kamu bisa mengerti, bisa memahaminya lebih lanjut lagi dengan cara apa? Mempelajari berulang-ulang kalau kamu kurang mengerti, dan kemudian bertanya ke Pak Barto apa yang barangkali kamu kurang kuasai. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.